Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani dengan NIM 0320011201. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur penyusun tubuh pada manusia, khususnya sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini terdiri dari sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Yang mana sistem gerak pasif ini yaitu berupa rangka atau kerangka, dan juga sistem gerak aktif berupa otot. Nah, pertama yang saya akan bahas yaitu sistem gerak aktif, yaitu sistem gerak pasif, yaitu rangka atau kerangka. Nah, rangka atau kerangka terdiri dari beberapa tulang yang saling berhubungan, yang mana terdiri atas tulang kepala, tulang rusuk dada, tulang telinga, tulang wajah, tulang pinggul, dan juga tulang belakang, serta tulang kaki dan juga tulang lengan. Nah, rangka memiliki beberapa fungsi. Fungsi diantaranya yaitu rangka berfungsi sebagai penopang dan penunjang tegaknya tubuh, dan juga rangka berfungsi untuk melindungi organ tubuh bagian dalam, serta rangka berfungsi pemberi bentuk tubuh, dan juga rangka berfungsi sebagai tempat pembentukan sumsum tulang belakang, dan juga rangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Nah, berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras. Nah, tulang rawan yaitu tulang yang bersifat lunak. Contohnya tulang yang berada pada hidung dan juga daun telinga. Kemudian tulang keras yaitu tulang yang bersifat keras dan bersifat padat. Contohnya yaitu tulang selangka dan juga tulang lengan. Selanjutnya akan saya bahas yaitu sistem gerak pada alat aktif, yaitu otot. Nah, otot ini merupakan lemak atau daging yang menempel pada tulang. Berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Nah, otot sinergis ini merupakan otot yang tujuan kerjanya sama. Contohnya seperti otot yang berada pada tulang rusuk yang cara kerjanya sama, yaitu pada saat penghembusan dan penarikan oksigen. Kemudian yang kedua yaitu otot antagonis. Nah, otot antagonis merupakan dua otot atau lebih yang cara kerjanya berlawanan. Contohnya seperti otot bisep dan otot trisep. Kemudian berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos yaitu otot yang berbentuk gelendong dan letaknya itu berada di dalam tubuh manusia atau dalam organ-organ tubuh manusia. Dan juga kedua yaitu otot jantung, otot yang berbentuk silindris dan letaknya itu di bagian jantung atau di dinding jantung. Dan juga terakhir yaitu otot lurik, yaitu otot yang berbentuk silindris dan tempatnya yaitu melekat di bagian rangka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem gerak pada manusia. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu panca indera pada manusia yang terdiri dari indera penglihatan, indera penciuman, pendengaran, peraba, dan indera pengecap. Yang pertama yaitu indera penglihatan yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya cahaya. Selanjutnya ada pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. Sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Yang ketiga, iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang pekat terhadap cahaya. Selanjutnya ada sklera atau selaput putih yang berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya yaitu lensa mata, yaitu bagian yang bersifat lunak dan transparan yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Ada saraf optik yang berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju otak. Ada koroid, yaitu dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata lainnya khususnya retina. Ada titik buta
yaitu bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Selanjutnya, indera penciuman. Indera penciuman yaitu pertama terdiri atas silia atau bulu hidung yang merupakan rambut-rambut yang terdapat di bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam bau tidak mencapai sistem pernapasan kita. Selanjutnya ada saraf pembau yang berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Selanjutnya ada selaput lendir yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Indera pendengaran pada manusia yaitu telinga. Telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga terdiri atas 3 bagian yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar. Daun tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa. Selanjutnya telinga tengah. Telinga tengah terdiri atas tulang-tulang pendengaran dan saluran eutocius. Selanjutnya telinga dalam terdapat 3 bagian yaitu jendela atau tingkap, labirin, dan organ korti. Koklea merupakan suatu tabung berbentuk lingkaran menggulung seperti cangkak keong berisi cairan dan limfa. Indera peraba yaitu kulit, yaitu terdiri atas lapisan epidermis, yaitu lapisan luar yang terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Yang kedua, lapisan dermis yang terletak di bawah epidermis terdiri atas sel-sel yang longgar dengan letak yang berjauhan serta banyak mengandung pembuluh darah. Pada bagian kulit terdapat reseptor khusus untuk dapat membedakan sentuhan, tekanan, temperatur, panas atau dingin, serta rasa sakit dan rasa nyeri. Yang terakhir, indera pengecap yaitu lidah. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Setiap tunas pengecap akan merespons secara maksimal terhadap salah satu rasa. Tunas pengecap dapat membedakan 4 macam rasa, yaitu manis, pahit, asam, dan asin. Tunas pengecap manis lebih banyak terdapat di ujung lidah. Tunas pengecap rasa pahit terletak di pangkal lidah. Tunas pengecap rasa asam terletak di tepi belakang kiri dan kanan lidah, serta tunas pengecap rasa asin terletak di tepi depan kiri dan kanan lidah. Sejumlah tunas pengecap juga terdapat pada tenggorok dan langit-langit rongga mulut. Materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada manusia yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, dan kantung empedu, usus halus, serta usus besar. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Di mulut terdapat 3 bagian yaitu gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Faring dan esofagus. Faring atau tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari dalam mulut melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Fungsi lambung untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah mulai pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Selanjutnya ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kantung empedu berfungsi menyalurkan empedu ke usus halus, yaitu hati yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Kemudian ada usus halus yang merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar.
Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Usus halus bisa dibedakan menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Bagian terakhir dari sistem pencernaan yaitu usus besar. Usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua, rektrum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Selain itu pula ada juga umbai cacing. Bagian ini bisa membekak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Dan yang terakhir adalah anus yang berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Baik, selanjutnya yaitu sistem transportasi pada manusia. Transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah. Di dalam tubuh, darah beredar dengan bantuan alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Darah merupakan alat transportasi utama dalam tubuh kita. Darah berwarna merah, tetapi warna itu berubah-ubah tergantung kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Darah merupakan jaringan ikat berbentuk cair, tersusun atas bagian padat berupa sel-sel darah dan bagian cair berupa plasma darah. Beberapa fungsi darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengangkut. Mengangkut air dan enzim ke seluruh bagian tubuh, mengangkut sari-sari makanan dari usus ke jaringan tubuh, mengangkut dan mengedarkan hormon dari kelenjar sekresi ke seluruh bagian tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, atau mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru, mengangkut energi panas dari tempat aktif ke tempat yang kurang aktif untuk menjaga suhu tubuh, dan yang terakhir mengangkut zat sisa dari jaringan tubuh ke alat pengeluaran. Selanjutnya, sebagai pelindung tubuh terhadap serangan penyakit dan sebagai pengatur keseimbangan asam dan basa dalam darah untuk menghindari kerusakan jaringan. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi. Yang pertama, plasma darah, merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Yang kedua, sel darah merah atau erosit yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Keempat, keping darah trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh. Yang pertama arteri dan yang kedua vena. Arteri yaitu pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil yang menyebar ke seluruh bagian tubuh.
Selanjutnya, pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, yang kedua menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, yang ketiga menjaga suhu tubuh tetap stabil, yang keempat mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh, dan yang terakhir mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Materi selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Saluran pernapasan atau traktus respiratoris adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernapasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Adapun urutan saluran pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju faring, laring, trakea, dan menuju percabangan trakea atau yang disebut dengan bronkus. Pada percabangan bronkus, udara akan berakhir pada ujung bronkus berupa gelembung atau alveolus. Pertukaran udara yang sebenarnya hanya terjadi di alveoli. Dalam paru-paru orang dewasa terdapat sekitar 300 juta alveoli dengan luas permukaan sekitar 160 meter kubik atau sekitar 1 kali luas lapangan tenis atau luas 100 kali dari kulit kita. Selanjutnya, struktur organ pernapasan dan fungsinya. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengatur kelembapan. Yang kedua, saluran pernapasan. Pertama ada faring. Faring atau tekak merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglotis yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Yang kedua, laring. Laring adalah pangkal tenggorokan, terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan atau trakea yang disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara hingga timbul bunyi. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan luar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia. Terletak di leher bagian depan kerongkongan. Selanjutnya, bronkus merupakan percabangan trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Selanjutnya, bronkeolus. Bronkeolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkus kiri berjumlah 2, sedangkan kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Selanjutnya, alveolus berupa saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis setebal selapis sel, lembab dan berdekatan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai pertukaran respirasi, cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah.